Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rakha Azalri dari kelas 1 SD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Inggris saya. Okay, let's move on the materials. Tenses are grammatical concepts that indicate when an action or event takes place in a sentence. There are four main tenses: present, past, continuous, and passive. Present tense atau simple present tense adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, rutin dilakukan, atau merupakan fakta umum. Fungsi present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, kebenaran umum, dan keadaan pada saat sekarang ini. Rumus yang pertama adalah untuk kalimat positif, subject plus verb one plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus do atau does not. Do untuk kalimat jamak dan does adalah untuk kalimat tunggal. Plus verb one plus object. Untuk kalimat interrogatif, do atau does plus subject plus verb one plus object. Berikut adalah contoh-contoh kalimat present tense. Yang pertama adalah Jason play the guitar. Untuk kalimat negatif, Jason doesn't play the guitar. Untuk kalimat interrogatif, this Jason plays the guitar. Penambahan akhiran kalimat es dan s pada kata kerja tunggal ketiga orang he, she, it dalam simple present tense akan ditambahkan kata es jika huruf terakhir kata kerja adalah s, x, ch, sh, atau y. Sedangkan untuk huruf lain akan ditambahkan kata s. Contoh kata kerja dan bentuk ketiganya dijelaskan. Yang kedua adalah past tense atau simple past tense adalah jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu dan telah selesai. Fungsi tense ini digunakan untuk suatu peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masa lalu pada saat tertentu. Rumus yang pertama adalah kalimat positif, subject plus verb to plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus did not plus verb one plus object. Untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb one plus object. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat past tense. Yang positif, I went to Paris last year. Untuk kalimat negatif, I did not go to Paris last year. Untuk kalimat interrogatif, did you go to Paris last year? Yang ketiga adalah present continuous tense. Adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dalam bahasa Indonesia, tense ini sama dengan kalimat yang sedang atau dalam proses. Present continuous tense biasanya ditandai dengan keterangan waktu seperti now atau sekarang, right now atau sekarang juga, at the moment saat ini, currently saat ini, at present saat ini, this month atau bulan ini, this year atau tahun ini, dan still atau masih. Berikut adalah rumus present continuous. Yang pertama, kalimat positif, subject plus to be plus verb ing. Untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus verb ing. Untuk kalimat interrogatif, to be plus subject plus verb ing. Present continuous tense biasanya ditandai dengan keterangan waktu seperti now atau sekarang, right now atau sekarang juga, at the moment atau saat ini, currently atau saat ini,
At present atau saat ini, this month atau bulan ini, this year atau tahun ini, dan still atau masih. Dan berikut adalah rumus-rumus kalimat passive voice. Kalimat positif, subject plus auxiliary, verb plus verb 3 plus by plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus auxiliary verb plus not plus verb 3 plus by plus object. Untuk kalimat interrogatif, auxiliary verb plus subject plus verb 3 plus by plus object. Dan ini adalah contoh kalimat passive voice. Kalimat positif, the car was driven by me. Untuk kalimat negatif, the car was not driven by me. Untuk kalimat interrogatif, was the car driven by me? Apa saja sih kesalahan umum yang sering terjadi saat menggunakan passive voice dan bagaimana cara mengatasinya? Kesalahan yang pertama ialah terlalu banyak menggunakan passive voice yang sehingga membuat tulisan menjadi membosankan dan kurang jelas. Kesalahan kedua, tidak menyebutkan pelaku atau membuat kalimat menjadi tidak lengkap atau ambigu. Yang ketiga, menggunakan passive voice untuk hal yang tidak penting atau menyembunyikan informasi penting. Dan cara mengatasinya ialah gunakanlah passive voice secara bijak, terutama ketika ingin menekankan objek atau ketika pelaku tidak diketahui. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor 1, jelaskan penggunaan auxiliary verbs dalam membentuk berbagai tenses. Jawabannya, auxiliary verbs atau kata kerja bantu seperti be, have, dan do memiliki peran penting dalam pembentukan tenses. Mereka digunakan untuk menunjukkan waktu, aspek, seperti dalam continuous atau perfect, dan voice dalam aktif atau pasif. Dari suatu kalimat, contohnya yaitu, she is reading a book. Be sebagai auxiliary verb untuk menunjukkan present continuous tense. Pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana cara menggunakan kata keterangan waktu atau time adverb untuk menunjukkan tenses yang berbeda. Jawabannya ialah kata keterangan waktu atau adverb of time digunakan untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Dengan kata lain, kata ini membantu kita menentukan waktu dari suatu tindakan. Contohnya yang pertama, sekarang, I am eating now. Atau dalam bahasa Indonesia, saya sedang makan sekarang. Yang kedua, kemarin, she went to the market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. Untuk kejadian pada saat nanti, we will meet tomorrow atau kita akan bertemu besok. Pertanyaan terakhir ialah, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan tenses? Beberapa kesalahan umum dalam penggunaan tenses antara lain, yaitu jawabannya, yang pertama, menggunakan continuous tenses untuk state verbs. Yang kedua, salah memilih auxiliary verb. Yang ketiga, tidak konsisten dalam penggunaan tenses dalam satu paragraf. Yang terakhir, menggunakan tenses yang salah untuk menyatakan waktu. Dan ini adalah tips-tips untuk belajar tenses. Yang pertama ialah latihan secara teratur. Buatlah kalimat-kalimat dengan berbagai tenses untuk mengasah pemahamanmu. Yang kedua, perhatikan konteksnya. Pilih tenses yang sesuai dengan konteks kalimat dan waktu yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, baca dan dengarkan. Perbanyaklah membaca dan mendengarkan bahasa Inggris untuk melihat bagaimana tenses digunakan dalam konteks yang sebenarnya. Dan untuk mendengarkan bahasa Inggris, saya sarankan untuk menonton film tanpa melihat subtitle. Yang keempat, gunakan sumber daya yang ada.
Manfaatkan buku tata bahasa, kamus, atau aplikasi bahasa Inggris untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, seperti Duolingo dan lain-lain. Saya juga memiliki soal-soal tantangan bagi kalian yang menonton video ini. Soal pertama, I titik-titik to school every day. Jawabannya A. Go, B. Goes, C. When, atau D. Going. Soal yang kedua, C titik-titik a book right now. Jawabannya A. Reads, B. Is reading, C. Read, atau D. Has read. Yang ketiga, they titik-titik to the movies yesterday. Jawabannya A. Go, B. Goes, C. When, atau D. Going. Silakan jawab jawaban Anda di kolom komentar. Thank you very much for your great attention. I hope this video can be useful for all of us. Thank you.